Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, perang adalah suatu keniscayaan. Meskipun manusia membenci peperangan, tetapi faktanya mereka mempunyai senjata dan tentara yang siap sedia menghadapi konflik. Ketika perundingan dan negosiasi berujung kebuntuan, ketika kedua belah pihak sudah tidak bisa diajak saling kompromi, ketika itulah peperangan terjadi. Meskipun perang banyak membawa kerugian baik psikis maupun fisik, tapi perang tidak selamanya buruk. Terkadang perang tercipta demi kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya, perang membela akidah dan perang memperjuangkan kemuliaan agama Islam. Allah tidak akan membenturkan dua kubu kekuatan antara hak dan batil, kecuali untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 251, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi-ba'd lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Yang artinya, seandainya Allah tidak membenturkan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia untuk semesta alam. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, Allah mempunyai banyak tentara, baik di langit maupun di bumi. Ketika rasul-rasulnya didustakan, ketika para walinya disakiti, maka pintu-pintu langit terketuk mengijabahi doa orang-orang beriman yang memohon pertolongan. Allah akan mengerahkan seluruh pasukannya demi menolong kekasihnya yang diperangi. Di antara bala tentara Allah yang sangat disiplin adalah para malaikat. Mereka ditugaskan untuk meneguhkan hati orang-orang beriman serta membantu mereka dalam peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, "Ingatlah ketika Rabb-mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka." Selain para malaikat, fenomena alam, binatang melata, dan serangga merupakan barisan dari tentara Allah. Contohnya, angin topan yang membadai, air bah yang menerjang, gempa bumi yang dahsyat, ribuan laskar belalang, serdadu kutu, dan pasukan katak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu adalah bagian dari tentara Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 133 yang artinya, maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Kemudian, tentara terbaik Allah adalah manusia-manusia yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh dan ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 24 yang pertama, berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hal ini menjadi motivasi mereka dalam berjuang untuk menjayakan Islam demi meraih ridho Allah dan tak takut mati.
Yang kedua, berlepas diri dari penentang Allah dan Rasul-Nya meskipun mereka adalah keluarga dan kerabat sendiri. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, serta orang-orang musyrik dan munafik, mereka semua adalah musuh-musuh Allah. Mereka tergabung dalam komplotan tentara setan. Namun, dari sekian banyak pengikutnya, yang paling berbahaya bagi umat Islam adalah kaum munafik. Di dalam Quran Surat Al-Mujadilah, sebelum membahas tentang sifat-sifat tentara Allah, telah dibahas cukup detail tentang karakteristik kaum munafik. Di antara karakteristik kaum munafik yang sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Mujadilah, yang pertama, bersahabat dengan musuh-musuh Islam, terutama Yahudi. Yang kedua, suka bersumpah palsu untuk menguatkan propaganda kebohongan mereka. Yang ketiga, menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Yang keempat, mengerahkan segenap potensi untuk menghancurkan Islam. Yang kelima, menjadi pengabdi setan yang lalai dari mengingat Allah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah, berkenaan dengan fenomena kelemahan Islam hari ini, Syekh Abdul Aziz bin Marzuk atau Rifi memandang bahwa penyebab utamanya bukan karena dominasi Yahudi, tetapi karena ulah orang-orang munafik. Maka apabila sekarang kita masih menyaksikan Zionis, Yahudi Israel masih terus-menerus menjajah Palestina, kaum muslimin di sekitar Masjidil Aqsa selalu disiksa, bahkan di bulan Ramadan ini itu bukan karena Yahudi hebat, melainkan karena perjuangan umat Islam dilemahkan oleh kaum munafik. Nas'alullaha al-afiyah. Allahumma ansur ihwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman. Allahumma ahlikil kafarah wal musyrikin wal munafiqin a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.